Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ikonisia, kali ini kita akan berdiskusi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau yang banyak lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility. Apa itu CSR atau TJSL? Orang banyak menyebutnya sebagai CSR karena memang banyak digunakan atau dilakukan pada corporation atau perusahaan. World Business Council for Sustainable Development memberikan pengertian pada CSR adalah sebagai the continuing commitment by business ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families, as well as the local community and society at large. Dalam definisi ini, atau bahkan dalam beberapa definisi lainnya yang memaknai tentang CSR, terdapat beberapa keywords yang kemudian memudahkan kita untuk memahami apa itu sebenarnya CSR. Keywords yang pertama yang kita temui dalam definisi yang saya sampaikan tadi adalah tentang continuing commitment. Atau kalau kita berbicara tentang CSR yang ideal, itu bermakna tentang sebuah program yang itu harapannya bisa terus berjalan. Komitmen yang terus-menerus dilakukan oleh organisasi atau oleh perusahaan. Dalam memaknai continuing commitment ini ada satu term yang kemudian juga sering digunakan dalam memahami CSR, yakni yang menjadi keyword kita yang pertama, yaitu sustainable. Jadi dalam memahami sebuah program itu CSR atau bukan ya, salah satu kriterianya adalah ketika program itu atau ketika pelaksanaan itu kemudian dilakukan secara berkelanjutan. Beda dengan sebuah program yang kita namakan event, begitu ya, yang itu hanya satu kali saja selesai dilakukan. Kalau CSR itu biasanya dia adalah program yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya merupakan bantuan yang sekali saja dilakukan atau sumbangan yang kemudian satu kali saja diberikan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi CSR yang ideal, keywordsnya yang pertama adalah sustainable atau kemudian membuat sebuah program yang sustainability-nya itu kemudian terjaga. Keywords yang selanjutnya adalah bagaimana sebuah program ini itu berdampak, ya, yang itu dampaknya bisa mengurangi hal-hal yang negatif atau dampak negatif dan juga bisa memaksimalkan dampak positif atas bisnis inti dari perusahaan yang melakukan program CSR ini. Jadi CSR harapannya yang ideal tentu saja itu tidak hanya sebagai alat kosmetik begitu ya bagi perusahaan supaya dikenal baik, supaya dicitrakan bagus begitu ya. Tapi CSR yang ideal, CSR yang baik adalah tentu saja CSR yang berdampak, yakni memberikan dampak positif, memaksimalkan dampak positif yang dimiliki oleh perusahaan dan meminimalkan dampak negatif yang kemudian diberikan oleh perusahaan. Keywords yang selanjutnya, yang ketiga adalah ada di dalam definisi CSR lainnya bahwa paling tidak CSR itu melingkupi banyak sekali bidang-bidang. CSR atau program-program yang kemudian dilakukan dalam CSR itu bisa meliputi program yang berkaitan dengan bidang ekonomi, ya, bidang sosial, bidang lingkungan, atau juga berkaitan dengan pendidikan misalnya, dan banyak bidang-bidang lainnya. Ya, jadi bisa kemudian masuk dalam elemen-elemen atau bidang-bidang tertentu yang itu lagi-lagi dikaitkan dengan bisnis inti dari perusahaan yang melakukan CSR. Keyword selanjutnya adalah beyond. Nah, ini adalah melebihi dari aturan yang ditetapkan.
Kalau misalnya apa yang dilakukan oleh sebuah perusahaan itu hanya kemudian dalam rangka memenuhi aturan atau rules atau undang-undang misalnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang sudah diatur oleh negara, yang sudah diatur oleh daerah tertentu, maka itu sebenarnya bukan bagian dari CSR atau belum masuk menjadi kriteria CSR. Karena salah satu keywords-nya CSR yang ideal adalah ketika ia bisa kemudian melebihi aturan yang ditetapkan, yang sudah ada ditetapkan oleh pemerintah atau negara. Keyword selanjutnya adalah sebenarnya pada mulanya begitu ya, CSR ini adalah based on voluntary. Jadi CSR atau konsep awal dari CSR itu sendiri sebenarnya bermula dari kesadaran perusahaan atas adanya dampak negatif yang kemudian ditimbulkan oleh perusahaan bagi bisa jadi lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal dari si perusahaan ini. Maka bentuk dari tanggung jawab, bentuk respon terhadap kepedulian dari si perusahaan ini kemudian dia melakukan secara sukarela, secara ikhlas dan penuh kesadaran atas dampak negatif tadi, maka kemudian mereka melakukan program CSR ini tadi lagi-lagi based on voluntary, berdasarkan asas sukarela dan kesadaran ikhlas dari si perusahaan ini sendiri. Nah, berbicara dengan CSR, tadi saya sampaikan bahwa CSR ini bisa melingkupi internal dan juga eksternal. Jadi apa saja sebenarnya subjek inti CSR atau siapa saja sih yang bisa menjadi target dari program CSR dari sebuah perusahaan? Paling tidak ada 7 subjek inti CSR yang diatur oleh ISO 26000. ISO ini adalah standar yang kemudian dilakukan atau diberlakukan secara internasional yang mengatur khusus tentang CSR. Apa saja 7 subjek itu? Yang pertama adalah seperti yang bisa dilihat di layar, ada organizational governance atau tata kelola organisasi. Apa saja yang termasuk dalam tata kelola organisasi ini? Yang dimaksud adalah proses dan struktur pengambilan keputusan yang itu harapannya kemudian dilakukan secara transparan, etis, akuntabel, dan juga memperhatikan dampak terhadap pemangku kepentingan, dan juga berkaitan dengan bagaimana pendelegasian kekuasaan yang itu kemudian menghindari keputusan-keputusan yang otoriter. Jadi mungkin ini berkaitan dengan bagaimana CSR itu lebih kepada tadi ya, subjeknya adalah yang internal. Jadi tentang bagaimana perusahaan itu mengelola gitu ya organisasinya, tata kelola organisasinya dengan baik, secara transparan, secara akuntabel dan etis, itu masuk menjadi satu subjek CSR yang nomor pertama. Yang kedua, subjek inti CSR selanjutnya adalah tentang human rights atau hak asasi manusia. Tentu saja ini berkaitan bisa jadi dengan internal dan juga eksternal ya, mengacu pada banyak kebijakan dari perusahaan ini yang harapannya banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu bisa menjunjung tinggi hak asasi manusia. Contohnya, bagaimana kemudian kebijakan perusahaan dalam menghilangkan diskriminasi pada kelompok-kelompok yang minoritas. Bagaimana mungkin ketika rekrutmen perusahaan tidak kemudian membuat diskriminasi pada poin-poin syarat-syarat begitu ya, ketika mereka merekrut karyawan baru, atau ketika kemudian produk-produk yang diluncurkan ini juga mereka bisa kemudian sensitif pada gender equality misalnya. Tidak kemudian membeda-bedakan tadi ya kelompok-kelompok tertentu. Tidak hanya itu, human rights juga tentu saja bagaimana kebijakan-kebijakan perusahaan bisa kemudian menjunjung hak-hak sipil dan politik, hak-hak dasar para pekerja, dan juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Masuk ke dalam subjek inti CSR yang ketiga, yakni terkait dengan ketenagakerjaan atau labor practice. Hal ini yang berkaitan fokus pada bagaimana kemudian kebijakan perusahaan yang mereka itu bisa memberikan kesempatan kerja dan memperhatikan hubungan para pekerja,
kemudian memperhatikan bagaimana kondisi kerja dan adanya jaminan sosial bagi para pekerja, kemudian bagaimana si perusahaan ini bisa kemudian memperhatikan kesehatan, keamanan kerja, dan bahkan pengembangan sumber daya manusianya. Masuk ke yang keempat, ya, subjek inti CSR yang keempat adalah the environment atau lingkungan. Tidak hanya berfokus pada kebijakan-kebijakan yang mengatur ke halayak internal, CSR tentu saja kemudian bisa melakukan program-program yang berfokus pada eksternal. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan environment, lingkungan sekitar dari si perusahaan. Bagaimana kemudian perusahaan menetapkan kebijakan-kebijakan yang itu mencegah adanya polusi, ya, baik itu polusi udara, mungkin polusi suara, mungkin limbah-limbah lain yang kemudian yang menjadi keluaran, ya, dari si perusahaan ini. Kemudian bagaimana kebijakan dari perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang berkelanjutan. Atau juga bagaimana kemudian perusahaan membuat program-program yang itu melindungi lingkungan dan juga memperhatikan pemulihan lingkungan yang bisa jadi terdampak dari adanya eksplorasi atau adanya aktivitas yang dilakukan oleh si perusahaan ini. Sekarang masuk ke yang kelima, subjek inti CSR menurut ISO 26000 adalah Fair Operating Practices atau praktik operasi yang adil. Jadi bagaimana kemudian perusahaan dalam berprakteknya itu juga ternyata harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai yang etis. Mulai dari anti korupsi, kemudian kompetisi yang adil, kemudian bagaimana bertanggung jawab terhadap pemilihan supplier yang para supplier ini diharapkan juga memiliki kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan misalnya, dan juga penghargaan atas property rights. Lagi-lagi banyak sekali dari 5 hal ini, ya, 5 subjek inti CSR, kita lihat bahwa ternyata CSR tidak melulu hanya tentang lingkungan saja, ya. Ada lagi yang selanjutnya, yang keenam tentu saja juga yang berkaitan dengan customer. Isu mengenai konsumen, consumer issue, menjadi poin yang keenam dari subjek inti CSR. Bagaimana kemudian praktek pemasaran, informasi yang disebarkan oleh perusahaan, kontrak yang adil kepada para konsumer yang kemudian tidak dalam rangka tipu-tipu, ya. Kemudian bagaimana penjagaan data dan privacy si konsumen itu sendiri, dan bagaimana kemudian perusahaan juga memberikan perhatian tentang kesadaran, gitu ya, si konsumen terkait dengan produk yang diluncurkan, dan tentang tentu saja keselamatan konsumen ketika mengkonsumsi produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Finally, masuk ke yang ketujuh, subjek inti CSR yang terakhir menurut ISO 26000 adalah Development of Community and Society, pengembangan komunitas dan masyarakat. Sering sekali banyak program CSR dimaknai hanya pada ini saja. Banyak yang kemudian pihak yang menganggap bahwa CSR itu ya tentang bagaimana kemudian kita membuat program yang berkaitan dengan komunitas, gitu ya, komunitas sekitar dari perusahaan. Ternyata ini hanya menjadi satu bagian atau satu subjek inti dari CSR dari 7 tadi yang sudah saya paparkan. Terkait development of community and society ini tentu saja banyak sekali contohnya, mulai dari bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan bagi komunitas sekitar dari perusahaan, ya. Kemudian tentang keterlibatan masyarakat dalam program-program atau dalam aktivitas yang kemudian dilakukan oleh perusahaan, investasi atau pengembangan teknologi yang ramah lingkungan bagi masyarakat, pengembangan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, bahkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat yang ada di lingkungan sekitar perusahaan, itu menjadi juga contoh dari bagaimana jika perusahaan kemudian ingin berfokus pada program CSR yang mengembangkan komunitas dan masyarakat. Nah, Sobat Ikonesia, kita bisa melihat bahwa dari 7 subjek inti CSR tersebut, ternyata kita bisa menarik satu hal yang
cukup kadang membuat bingung ya. Bagaimana sih sebenarnya hubungan antara CSR dan community relations? Ada dalam sebuah mata kuliah community relations dan CSR, ini menjadi salah satu perdebatan yang cukup panjang. Banyak kemudian mahasiswa atau mungkin Sobat Ikonisia juga merasa bingung. Apa sih kemudian bedanya antara community relations dan CSR? Dari 7 subjek inti tadi di dalam CSR, kita bisa tahu bahwa sebenarnya community relation itu menjadi salah satu bagian dari CSR. Jadi kalau misalnya kita tadi sempat sampaikan atau sempat dalam diskusi saya sampaikan bahwa CSR itu bisa subjeknya kepada internal perusahaan, bisa juga kepada eksternal perusahaan. Nah, pada bagian eksternal perusahaan tadi ada banyak ya target yang kemudian bisa menjadi subjek dari si CSR ini. Salah satunya adalah komunitas. Jadi community relations atau bagaimana sebuah perusahaan ingin kemudian membuat relasi yang baik begitu ya, menjaga relasi dengan komunitas, itu menjadi salah satu bagian dari subjek inti CSR di bagian part internal dari program CSR itu sendiri. Nah, bisa dilihat dalam bagian ini supaya teman-teman Sobat Ikonisia bisa lebih jelas lagi memahami bagaimana hubungan antara community relations dan CSR. Untuk lebih tahu lagi, apa sih sebenarnya community relations dan mengapa penting dilakukan community relations? Kita akan jumpa lagi dalam video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.